Di sebuah desa terpencil di lereng Gunung Lawu, berdiri sebuah rumah joglo tua yang tampak kokoh namun menyimpan kisah kelam. Rumah itu dulunya milik seorang wanita bernama Nyi Sumekar, cantik rupawan dan terkenal karena kebaikan hatinya. Banyak orang menyayanginya, tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Ada seorang pria hidung belang yang terobsesi padanya. Ia datang dengan niat buruk, dan pada malam Jumat Kliwon yang sunyi, ia mendatangi rumah joglo itu ketika Nyi Sumekar seorang diri. Dengan penuh perlawanan, Nyi Sumekar mencoba melindungi dirinya, namun kekuatan pria itu terlalu besar. Jeritan minta tolong tak pernah terdengar. Malam itu, nyawanya direnggut dengan cara keji. Jasadnya tidak pernah dimakamkan secara layak, melainkan dibuang ke dalam sumur tua di belakang rumah. Sejak malam itulah, rumah joglo tersebut berubah mencekam. Warga desa sering mendengar tangisan lirih seorang wanita saat malam tiba, terutama ketika Jumat Kliwon. Kadang samar, kadang terdengar jelas seperti dari balik dinding rumah. Dan ada satu hal yang membuat bulu kuduk mereka meremang, bau kembang kantil yang tiba-tiba menyengat di sekitar sumur. Konon, itu tanda kehadiran arwah Nyi Sumekar yang tak tenang, menuntut keadilan. Bertahun-tahun rumah itu dibiarkan kosong, hingga akhirnya datang sebuah keluarga muda, keluarga Wijaya. Karena harganya murah, mereka memutuskan membeli rumah tersebut, walau tetangga sudah memberi peringatan. Awalnya, semua berjalan normal. Tapi sejak hari pertama Jumat Kliwon, keanehan muncul. Malam itu, saat angin berdesir membawa dingin, Bu Wijaya mendengar suara tangisan halus dari arah belakang rumah. Ia sempat mengira itu suara kucing, tapi semakin lama semakin jelas seperti suara perempuan meratap. Di saat yang sama, Pak Wijaya mencium aroma wangi bunga kantil yang tiba-tiba memenuhi kamar. Mereka saling berpandangan, tapi berusaha mengabaikannya. Malam-malam berikutnya, gangguan semakin terasa. Rini, anak perempuan mereka yang masih duduk di bangku SMP, mulai sering terbangun di tengah malam. Ia melihat sosok samar seorang wanita bergaun putih berdiri di depan sumur, rambutnya terurai menutupi wajah, tubuhnya diam membeku namun tatapannya menusuk. "Ibu, ada perempuan di belakang," bisik Rini dengan tubuh gemetar suatu malam. Bu Wijaya langsung memeluk putrinya, tapi saat ia menoleh ke arah jendela, samar terlihat bayangan putih menghilang di kegelapan. Keesokan paginya, keluarga itu mulai mencari tahu. Mereka mendatangi tetua desa, seorang lelaki tua bernama Mbah Wiryo. Dengan wajah serius, Mbah Wiryo bercerita tentang masa lalu rumah itu. Tentang Nyi Sumekar yang mati tragis, tentang jasadnya yang dibuang ke sumur. Aroma kantil itu tanda dia hadir. Tangisan itu tanda dia masih menanggung sakit. "Kalau tak dituntaskan, keluargamu tak akan tenang di sana," kata Mbah Wiryo dengan nada berat. Keluarga Wijaya pun berinisiatif mengadakan doa bersama dan tahlilan. Warga sekitar ikut berkumpul, berharap arwah Nyi Sumekar mendapat ketenangan. Setelah malam itu, keadaan sedikit berubah. Tangisan tak lagi sering terdengar, aroma bunga kantil juga mereda. Namun, Rini masih sering diganggu. Malam-malam tertentu, ia bermimpi didatangi seorang wanita cantik yang wajahnya pucat namun penuh kesedihan. Dalam mimpi itu, Nyi Sumekar menggenggam tangan Rini dan berbisik lirih, "Tolong, keluarkan aku dari sumur itu. Makamkan aku dengan layak, dan katakan pada mereka, dia yang melakukannya." Rini terbangun dengan napas terengah, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menceritakan mimpi itu pada kedua orang tuanya, namun awalnya mereka menganggapnya hanya bunga tidur. Sampai suatu malam, mimpi itu datang lagi. Kali ini lebih jelas, bahkan Nyi Sumekar menyebut satu nama seorang pria yang ternyata masih tinggal di desa sebelah. Akhirnya, Pak Wijaya memutuskan untuk menindaklanjuti. Dengan bantuan warga, mereka mengeringkan sumur tua di belakang rumah. Hari itu, matahari terasa panas menyengat, tapi suasana desa justru mencekam. Semua menahan napas ketika ember-ember air terakhir diangkat, dan terlihat sesuatu di dasar sumur. Tulang belulang manusia, lengkap dengan kain kebaya yang sudah lapuk dimakan waktu. Saat itu juga, beberapa warga yang menyaksikan terisak, meyakini itu jasad Nyi Sumekar yang selama ini hilang. Kabar itu segera sampai ke pihak berwajib. Setelah penyelidikan panjang, terbukti bahwa tulang belulang tersebut adalah jasad Nyi Sumekar. Polisi juga menemukan bukti yang mengarah pada pria yang disebutkan dalam mimpi Rini. Pria itu memang masih hidup, seorang lelaki tua yang tinggal tak jauh dari sana. Saat ditangkap, wajahnya pucat, dan ia hanya bisa tertunduk tanpa banyak bicara.
Semua orang akhirnya tahu siapa dalang di balik tragedi itu. Sejak jasad Nyi Sumekar dimakamkan secara layak, suasana rumah Joglo perlahan kembali tenang. Tidak ada lagi suara tangisan di malam hari, tidak ada lagi aroma kantil yang menusuk. Namun, Rini masih merasakan sesuatu yang berbeda. Suatu malam, ia kembali bermimpi. Kali ini, Nyi Sumekar tersenyum padanya, wajahnya terlihat damai, lalu perlahan menghilang di balik cahaya putih. Rini terbangun dengan perasaan lega, seolah beban berat yang menghantuinya telah sirna. Rumah Joglo itu pun kembali seperti rumah biasa, bisa ditinggali tanpa rasa takut. Namun, cerita tentang dendam arwah Nyi Sumekar tetap hidup di kalangan warga desa. Setiap kali angin membawa aroma samar bunga kantil, mereka akan saling berpandangan dengan wajah tegang, mengingat kembali tragedi yang pernah terjadi. Seolah menjadi pengingat bahwa setiap kejahatan pasti akan meninggalkan jejak, dan arwah yang belum tenang akan selalu mencari cara untuk menyampaikan kebenaran.